Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kawan-kawan semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Atta Lutfi Al-Hakim, NPM 1710101090. Kemudian ada Mbak Ratih Saputri, NPM 1810101007. Kemudian ada Mbak Dista Ayu Pambayun dengan NPM 1810101060, Mas Maulana Yusuf 1810101061, dan Mbak Dewi Lailatul Muna dengan NPM 1810101100. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang kebijakan kredit. Baik, kawan-kawan semua, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kebijakan kredit di bidang pertanian, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih kebijakan, apa sih kredit itu. Nah, kredit adalah sejumlah uang yang menguntungkan, atau dengan kata lain, untuk kepentingan orang yang kendali atasnya dialihkan. Pemberian kredit melibatkan dua pihak. Yang pertama, pemberi pinjaman, dan yang kedua, si peminjam. Ini juga melibatkan harga untuk transfer kendali atas uang yang merupakan tingkat bunga yang dikenakan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam. Pemberian pinjaman dalam transaksi kredit adalah individu atau lembaga yang disebut perantara keuangan yang memberi pasokan kredit kepada potensi peminjam. Setelah peminjam diberikan, peminjam memiliki kendali penggunaannya, tetapi menimbulkan kewajiban hutang untuk membayar kembali uang tersebut kepada pemberi pinjaman, serta untuk membayar bunga pinjaman. Kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab ini adalah tentang tujuan kebijakan kredit lama, kemudian lembaga-lembaga yang berada di kebijakan kredit lama, instrumen yang mendukung kebijakan kredit lama, kemudian kekurangan ataupun kelemahan kebijakan kredit lama, dan juga setelah itu kita akan membahas tentang tujuan baru dan instrumen baru kebijakan kredit, inovasi kelembagaan kebijakan kredit, catatan tentang kecepatan perubahan, petani, rentenir, dan kebijakan kredit, dan kemudian yang terakhir adalah korelasi antara kebijakan kredit dan juga wanita. Tujuan kebijakan kredit lama. Kredit selalu mempunyai tempat khusus dalam pemikiran arus utama pembangunan pertanian. Selama beberapa dekade, pemberian kredit merupakan kategori bantuan terbesar bagi sektor pertanian di negara berkembang. Tujuan kebijakan kredit dan alasan popularitasnya sebagai berikut. A. Mengurangi kendala kritis yang menghambat output pertumbuhan pertanian. B. Mempercepat adopsi teknologi baru oleh petani dengan menyediakan modal kerja untuk pembelian musiman input variabel. C. Memudahkan dalam menjembatani kekurangan uang tunai atau modal sementara petani kecil. D. Mencapai tujuan ekuitas. Dan yang terakhir, E. Mengimbangi efek disinsentif bagi petani kecil dan kebijakan yang tidak menguntungkan. Lembaga kebijakan kredit lama. Lembaga-lembaga yang mengatur kredit antara lain: A. Bank Pertanian Negara. Ini mungkin jenis agen dominan yang khusus terlibat dalam memberikan pinjaman kepada petani dan mereka cenderung melakukannya sedikit. B.
Badan Pembangunan Multiguna. Kategori ini mencakup lembaga pembangunan seperti Badan Pembangunan Pedesaan, Otoritas Pembangunan Daerah, Otoritas Wilayah Sungai, dan sebagainya. Lembaga ini biasanya berbasis wilayah dengan melakukan fungsi pengembangan dalam suatu spesifikasi lokasi dan penyerahan kredit. C. Tanaman dan otoritas proyek. Organisasi ini dulunya disukai oleh Bank Dunia untuk pemberian kredit karena pembayaran kembali pinjaman dapat dimasukkan ke dalam pengaturan pemasaran tanaman bagian dari otoritas. D. Bank umum. Keterlibatan bank swasta dalam sistem keuangan perdesaan sangat bervariasi. Pemerintah telah secara aktif menggunakan sistem perbankan formal swasta untuk mengejar tujuan kebijakan kredit dan ini biasanya dilakukan dengan cara menerapkan regulasi perbankan. E. Koperasi dan kelompok tani. Koperasi secara kuantitatif signifikan dalam kebijakan kredit karena sering digunakan sebagai pemberi pinjaman kepada petani dalam struktur top-down pemberian kredit. Yang selanjutnya ada instrumen kebijakan kredit. Itu yang pertama ada suku bunga rendah. Dia itu dengan adanya suku bunga rendah maka permintaan kredit dari petani kecil meningkat karena petani kecil lebih sensitif terhadap nilai suku bunga yang diperoleh ketika mereka melakukan kredit modal. Yang kedua ada penargetan kredit, yaitu orientasi kebijakan kredit terhadap petani kecil melibatkan penggunaan perangkat penargetan secara efektif. Evaluasi atas skema kredit yang diperkirakan sebelumnya biasanya menunjukkan bahwa petani yang lebih besar menjadi keuntungan utama mereka karena berbagai alasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada peraturan portofolio pinjaman, yaitu dalam proses peminjaman maka dibutuhkan peraturan yang mengatur kredit, peraturan yang dapat memudahkan petani untuk mendapatkan modal. Yang terakhir ada instrumen lain, yaitu instrumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani seperti memberikan kredit dalam bentuk barang, selain itu dalam bentuk pemasaran tanaman. Hal itu dimaksudkan agar mengatasi permasalahan kesepadanan. Adapun kekurangan kebijakan kredit lama yang pertama yaitu adalah kesesuaian atau kesepadanan. Kesepadanan kredit berarti kesesuaian semua tingkatan sistem kredit dari petani ke perantara keuangan dan ke bank pusat. Kesepadanan berarti pinjaman yang ditargetkan untuk tujuan tertentu. Yang kedua ada suku bunga rendah. Suku bunga bersubsidi menimbulkan berbagai efek negatif bagi kelangsungan hidup jangka panjang lembaga keuangan pedesaan serta bagi peminjam dan penabung. Yang ketiga ada biaya transaksi, yaitu tujuan dan peraturan banyak bersubsidi berorientasi target skema kredit yang menyebabkan kenaikan besar dalam biaya transaksi pemberi pinjaman, baik biaya peminjam lebih banyak per unit uang daripada meminjamkan ke sejumlah kecil peminjam besar. Kekurangan kebijakan kredit lama yang selanjutnya yaitu ada pemulihan pinjaman, yaitu skema kredit formal yang memiliki catatan buruk tentang pemulihan pinjaman dari petani. Kegagalan pinjaman biasanya disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu ketidakmampuan untuk membayar kembali atau misalnya gagal panen. Yang kedua yaitu keengganan untuk membayar. Yang selanjutnya yaitu ada kegagalan tabungan, yaitu argumennya adalah bahwa sejak lembaga kredit pedesaan gagal untuk mendukung tabungan pedesaan,
Mereka juga gagal untuk memiliki dana yang dapat dibuat independen dari pendanaan pusat atau eksternal. Demikian mereka juga tidak mampu bertahan sebagai lembaga keuangan mandiri dalam waktu yang lama. Tujuan baru dan instrumen baru. Beberapa negara telah membuat skema instrumen, tujuan dan kebijakan baru dalam sistem kredit pertanian. Atribut terpenting dari sistem kredit yang sukses bahwa harus mandiri dalam jangka panjang, tidak bergantung meningkatkan subsidi untuk menutupi kerugian, dan tidak bergantung selamanya pada suntikan dana eksternal dari donor bantuan luar negeri. Kebijakan kredit objektif baru yang penting adalah penciptaan sistem keuangan mandiri sangat diperlukan untuk mendukung penjualan. Namun sebelum ke inovasi kelembagaan, alangkah baiknya untuk mempertimbangkan petunjuk dari perubahan instrumen yang diperlukan, sehingga ketika perubahan itu dilakukan, akan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Inovasi kelembagaan. Pemberian kredit perlu ditempatkan dalam konteks beragam. Institusi menyediakan beberapa layanan berbeda. Tidak satu birokrasi hanya menyediakan satu jenis layanan. Apapun model kelembagaan yang diadopsi untuk agen kredit saat ini didasarkan pada prinsip pasar yang mengatur penawaran permintaan dana pinjaman negara diharuskan untuk terus bermain peran regulasi di pasar keuangan pedesaan. Alasan untuk ini adalah keberhasilan lembaga keuangan selalu bergantung pada kepercayaan dari klien. Dengan tidak adanya kepercayaan, orang tidak menabung, dan lembaga keuangan adalah tuntutan yang cenderung mengalami siklus kepercayaan yang tidak stabil dengan banyak kegagalan dan kebangkrutan. Catatan tentang kecepatan perubahan. Dengan mengacu pada bentuk kredit yang paling umum, secara historis kebijakan kredit sebagai kebijakan kredit lama dan berlawanan dengan kebijakan kredit baru. Kesan palsu mungkin telah diberikan bahwa pemberian kredit ke petani di negara berkembang telah mengalami restrukturisasi radikal di waktu lalu. Meskipun kritik terhadap kebijakan kredit meluas dengan baik, kemajuan kritik yang lebih umum terhadap intervensi pemerintah di tahun 1980-an, ada kemungkinan kebijakan perkreditan pada akhirnya akan berubah lebih lambat dibandingkan cabang lain dari kebijakan negara terhadap pertanian. Selanjutnya, petani, rentenir, dan kebijakan kredit. Asumsi pertama menyangkut perilaku menabung dan meminjam rumah tangga. Terlepas dari jenis perilaku rumah tangga, ini cenderung pesimis. Petani tidak mempunyai sumber daya untuk ditabung dan tidak mau meminjam kecuali dengan memberikan tarif bunga. Kemudian, asumsi yang kedua berkaitan dengan cara kerja kredit informal atau biasanya disebut rentenir. Asumsi ini cenderung benar. Rentenir tidak dengan sendirinya mewujudkan pasar keuangan pedesaan karena setiap transaksi adalah unik, tidak dapat direplikasi, dan melibatkan suku bunga yang berbeda. Tetapi, kesimpulan yang diambil dari mereka terkadang luas. Kebijakan negara terhadap petani seringkali tentang mengintegrasi petani ke dalam pasar dan membuatnya pasar bekerja lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam kasus kebijakan kredit, tidak pasti apakah salah satu dari tujuan ini telah tercapai, meskipun banyak miliaran dolar telah mengalir ke masyarakat pedesaan melalui skema kredit. Kebijakan kredit dan wanita. Skema kredit formal biasanya tidak memperhitungkan gender. Dalam praktiknya, mereka cenderung bias gender terhadap laki-laki atau condong kepada laki-laki. Laki-laki di sini sebagai kepala keluarga yang biasanya didekati dan didaftarkan ke pemberian kredit institusi. Namun, ini menjadi luas, mengakui bahwa wanita dapat memanfaatkan kredit untuk hak mereka sendiri. Beberapa aspek negatif dari pemberian kredit yang condong kepada laki-laki adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat tren lain di mana wanita dikucilkan dari aktivitas di mana mereka sebelumnya memiliki kendali ekonomi. Kontrol ini kemudian diberikan kepada laki-laki. Yang kedua, kredit untuk produk tanaman komersial di mana laki-laki dapat terlibat.
yang mengakibatkan meningkatnya konflik lahan dan penggunaan tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, dalam beberapa kasus skema kredit formal yang ditujukan untuk laki-laki dapat diganti sistem kredit informal yang dikendalikan oleh perempuan. Tidak ada alasan yang dapat dipertahankan untuk kebijakan kredit yang bias terhadap laki-laki, karena di sini wanita memiliki potensi besar untuk penggunaan kredit secara produktif. Kesimpulan, dalam kaitannya dengan sektor pertanian, permodalan masih menjadi salah satu masalah yang besar dan harus segera diatasi. Di sini kebijakan kredit sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk mengatasi masalah permodalan tersebut guna meningkatkan produktivitas petani. Dengan adanya kredit, untuk para petani dapat meringankan beban mereka dengan membantu pembiayaan usaha tani seperti permodalan, proses produksi, serta juga berdampak pada pendapatan petani. Kredit menyalurkan dana kepada masyarakat melalui badan-badan negara, misal dari koperasi atau yang lainnya. Dengan demikian, agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada para petani, perlu adanya sebuah optimalisasi kebijakan kredit. Kebijakan kredit harus meringankan, bukan malah membebani petani. Dengan kata lain, pemerintah membuat kebijakan kredit bagi para petani harus sesuai dengan keadaan petani saat ini. Saran yang dapat kami berikan mengenai kebijakan kredit, yaitu pemerintah atau pihak terkait hendaknya membuat sebuah kebijakan yang tepat sasaran. Dengan adanya kebijakan kredit yang tepat, maka secara langsung juga akan berdampak pada kesejahteraan para petani. Petani akan sangat terbantu dengan kemudahan peminjaman modal, sehingga produktivitas yang diharapkan akan tercapai. Kemudian saran untuk petani, kurangi meminjam modal kepada rentenir atau pihak informal, karena walaupun prosesnya mudah, namun bunga yang diterima cukup besar. Hal itu mungkin malah bisa merugikan para petani itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam paparan kami masih terdapat kekurangan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.